Kata-kata Matt sudah sangat tidak jelas. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melihat terlalu banyak kekuatan kecil di bidang bintang. Omong kosong macam apa mereka? Matt benar-benar ingin membunuh ratusan orang tua sekarang dan memberikan grup ini orang tua makan kekerasan. Sekelompok bajingan seperti itu yang ditekan oleh Yang Mulia, benar-benar terlibat dalam pertarungan internal yang menguntungkan. Jika Anda memiliki sedikit otak, Anda tidak akan mengubah segalanya menjadi seperti sekarang ini. Alam abadi meluas ke segala arah, tetapi sekarang hanya ada sedikit yang tersisa. Hanya ruang besar alam abadi yang masih di bawah kendali Mahkamah Agung. Di luar, bahkan wilayah bintang Changlan berada di bawah kendali kuil penguasa cahaya, dan tidak pernah berhasil memulihkannya. Bukankah itu bodoh? Itu setara dengan orang lain yang menodongkan pisau ke leher mereka. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mempersiapkan catatan bunuh diri sebelumnya, dan dia masih berjuang. Matt tidak tahan lagi, hanya ingin memutar matanya beberapa kali untuk menunjukkan rasa hormat kepada para idiot ini. Ini benar-benar terlalu bagus. Anda tidak menginginkan kehidupan seekor anjing. Anda membutuhkan hak, bukan? Jika dunia abadi benar-benar jatuh, Anda tidak akan memiliki hak yang tersisa di Mahkamah Agung. Matt sebenarnya tidak mengerti, tetapi setelah bergaul selama beberapa hari terakhir, dia merasa bahwa kedua orang ini bukanlah orang yang putus asa. Setidaknya niat mereka untuk mempertahankan negeri dongeng tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat mereka berdua tidak berbicara, Matt mencekik larva binatang itu. Ketika saya mengikuti orang dewasa lain untuk bertarung di kuartet, saya menemukan bidang bintang terbaik, yang merupakan kekuatan orang-orang bodoh dan setia seperti Anda. Karena Anda semua rela mati. Dan begitu Anda mati, Anda dapat menempatinya di kurang dari sebulan. Bidang bintang. Yang paling aku tidak suka adalah mereka yang takut mati dan setia. Karena mereka akan selalu hidup. Mereka akan selalu muncul di saat yang tidak kita duga. Menyebabkan kerugian besar bagi kita, mulai dari setengah tahun hingga beberapa tahun. Jika lingkungan medan bintang rumit, proses ini bisa berlangsung lebih lama. Dari 10 tahun. Setelah berbicara, Anggur Matt berdiri dan pergi dari pavilion kecil ini. Semua yang perlu dia katakan telah dikatakan. Dalam situasi saat ini di dunia peri, tidak ada ruang bagi sejumlah besar utusan ilahi untuk mati tanpa alasan. Matt juga memberi mereka pilihan yang lebih cocok, yaitu menjadi bagian yang membuat para setan sakit kepala. Mereka yang tampak rakus akan hidup dan takut mati sebenarnya adalah pembela yang paling tangguh. Dua pilihan ini ada di depan Anda. Selama Anda tidak bingung, Anda tahu bagaimana memilihnya. Matt sudah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Jika Anda masih tidak dapat mendengarnya, maka sebenarnya tidak perlu menyimpannya. Dengan kepergian Matt, Pranwoli menghela napas lega. Lupakan saja, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wajahku tidak masalah, tapi aku ingin kedamaian negeri dongeng. Tepat setelah membalikkan pemikiran seperti ini, Pranwoli masih merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang disebut pemikiran kedua ini memberi Pranwoli pandangan yang berbeda. Dari saat mereka menerima perintah rahasia sampai sekarang, semua hal yang mereka alami tidak membantu Mahkamah Agung untuk melawan musuh yang kuat, tetapi mengubur diri mereka sendiri. Kubur orang-orang yang memiliki ide perlawanan, dan sisanya hanyalah sampah, dan mereka dapat berbalik kapan saja. Tidak banyak orang di dunia ini yang mau melakukan sesuatu, dan kebanyakan dari mereka hanyalah rerumputan di dinding. Dengan pilihan Pranwoli, dia memandang Jen Bailey. Kamu mungkin juga mengikutinya sebentar dan melihat, itu benar-benar tidak baik. Dan kita akan membicarakannya nanti. Jen Bailey mengangguk. Dari ragu-ragu hingga mengambil keputusan, hanya 1 jam telah berlalu, dan 1 jam tersisa sudah cukup untuk mengumpulkan tenaga kerja. Pranwoli menemukan Qin Yichen dan menjelaskan tujuannya kepadanya. Namun, ketika dia melihat bahwa kapal perang di luar sudah penuh dengan orang-orang percaya dari 3 penjaga pengadilan ilahi dan kuil penguasa cahaya, dia memiliki niat untuk mundur lagi. Jika Anda tidak dapat membawa orang ke sini, tolong bantu saya untuk memberi jalan bagi saya dan bawahan saya nanti. Dan saya akan membawa mereka untuk menemukan Demon Rache untuk pertempuran yang menentukan. Mendengar kata-kata Pranwoli, Qin Yichen menatapnya dengan tatapan kosong. Kau sedang berpikir untuk kentut? Air yang tergenang ini telah menyebar ke seluruh remaja klan iblis. Bahkan jika kamu membiarkan orang bergegas keluar dan membunuh mereka sepanjang waktu, berapa banyak orang yang dapat kamu jamin bahwa mereka akan memiliki kekuatan bertarung yang lengkap? Aku tidak membawamu untuk mengirimnya seperti ini. Kembali dan tunggu. Aku akan mendesakmu. Setelah berbicara, Qin Yichen menghilang tanpa jejak. Karena pengalaman dalam produksi kapal perang pertama, kecepatan konstruksi orang percaya jauh lebih cepat sekarang. Hanya saja butuh sedikit waktu untuk menyebarkan dan mengatur lingkaran sihir. Qin Yichen melihat dan memanggil Zhao Wuling. Bisakah itu dilakukan dalam 1 jam? Itu tidak akan bertahan terlalu lama di sana. Airnya penuh dengan remaja iblis. Kurasa ada cara lain. Tanpa kapal perang, tidak mungkin bergerak 1 inci pun. Bagaimanapun, pengaruh benda-benda di dalam air terbatas. Di udara, ada lebih banyak benda dan lebih banyak kemungkinan. Zhao Wuling membuat perkiraan kasar dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya.
Sudah terlambat untuk mengatur lingkaran sihir. Jadi berapa banyak orang yang mereka miliki? Kapal perang ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Ketika saatnya tiba, perimeter akan diatur sepenuhnya, dan kemudian akan digunakan untuk memasang orang, dan kemudian lingkaran dalam akan terisi. Qin Yichen mengangguk. Oke, kalau begitu kamu bersiap dulu, dan aku akan pergi dan menonton dulu, jadi tidak ada yang salah. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen kembali ke Huotu Xingyu dan berkata kepada Pran Woli. Dalam waktu 1 jam, aku akan memberimu kapal perang yang bisa kamu hindari dengan aman. Butuh waktu setengah jam untuk kapal perang itu bergerak. Dia dengan santai melemparkan cincin penyimpanan ke Pran Woli, dan sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Melihat bahwa kamu ingin mati untuk Mahkamah Agung sekali, aku akan memberimu kesempatan ini. Benda di dalamnya disebut batu roh, yang dapat mengisi konsumsi aura lingkaran sihir. Menurut tingkat konsumsi aura saat ini, itu bisa berlangsung selama 2 jam. Biarkan anak buah Anda naik ke kapal perang. Jen Bailey bertanggung jawab untuk memasang kapal perang, dan Anda bertanggung jawab untuk memastikan lingkaran sihir tidak akan runtuh karena auranya habis. Setelah menyelesaikan instruksi, Qin Yichen membuka perisai aura dan datang ke kapal perang. Pada saat ini, 3 tim Sydney Kevin, Ke, dan Gidetari sudah siap, dan 50.000 orang percaya yang dia bawa telah mengirim kembali 40.000 orang. Hanya 10.000 anggota tim penegak hukum yang paling kuat yang tersisa. Di tengah harapan semua orang, kapal perang melayang di atas air yang tergenang. Di permukaan air tempat hujan badai melanda, permukaan air tiba-tiba menonjol ke atas, sampai mereka mendekati penampakan bola bundar, dan kemudian pecah, memperlihatkan bola cahaya biru muda. Ombak mengalir ke segala arah, dan kapal perang berguncang untuk beberapa saat, dan kemudian berdiri kokoh di atas air. Arai diperluas. Pertama-tama mari kita coba jangkauan yang bisa dilawan oleh kapal perang. Mengikuti perintah Qin Yichen, bola cahaya biru didorong keluar. Dan saat tepi lingkaran menjadi semakin tipis, larva iblis dengan gigi tajam itu muncul dengan jelas di depan mata semua orang. Kerutan yang menggerogoti tak henti-hentinya.